Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Guys, kita bertemu kembali di sini guys. Ini kami di atas guys. Nah, itu di bawah. Guys, kita pada hari ini akan membahas tentang seputar perkawinan lagi, yaitu mas kawin guys. Jadi apa itu mas kawin? Ada yang bertanya begitu guys. Jadi mas kawin itu adalah pemberian seorang suami kepada seorang istri karena menikahi seorang istri atau seorang perempuan, maka dia wajib memberikan mas kawin dengan kerelaan yang penuh. Itu satu. Lalu guys, mas kawin itu adalah bahasa Arabnya macam-macam, tapi maknanya adalah pemberian. Jadi mas kawin itu berarti pemberian yang dalam bahasa Arabnya bisa mahar, bisa nehlah, bisa ujrah, bisa faridoh, bisa manfaah, bisa juga hibah. Jadi macam-macam. Nah, dalam bahasa Indonesianya mas kawin. Nah, ini ada agak cerita lucu guys. Jadi ada keluarga yang menghadiri pernikahan guys. Lalu ini di atas kita guys. Nah, di atas nih guys. Nah, di sana Mandua Tenggarong guys. Kemudian di sana dulu tidak tertutup guys. Sekarang tertutup sarang burung. Di sana jembatan Kutai Kartanegara, jembatan Mahakam nyebrang. Di sana lagi Jejak Indah guys. Pondok Jejak Indah. Di sini kolam renang guys. Kolam pemancingan guys. Nah guys begitu. Nah jadi keluarga saya ada cerita, katanya seseorang dibatalkan nikahnya atau dianggap tidak sah waktu pengucapannya gara-gara penyebutan mas kawin. Saksinya minta mahar. Saksinya minta disebutkan dengan mahar, bukan mas kawin. Nah begitu guys. Terus yang kedua, lalu jenis-jenis mahar itu apa saja atau mas kawin itu? Jadi mas kawin itu ada berupa barang, ada berupa uang, ada berupa jasa. Nah kalau barang itu bisa berupa seperangkat alat sholat, cincin, ada uang terserah berapapun. Kemudian ada juga jasa, misalkan menggendong istri atau mijat istri. Nah, dan lain-lain. Yang penting dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu sebaiknya mas kawin itu tidak tinggi dalam pengertian umum. Nah karena beliau saat itu menyampaikan bahwa berikanlah mas kawin kepada wanita yang kau nikahi itu meskipun dengan sebuah cincin yang terbuat dari besi. Nah itu artinya dimaknai oleh para ulama, permudahlah dalam urusan mas kawin atau mahar. Nah, kita di atas ini guys, di atas rumah. Nah terus yang ketiga guys, kapankah mas kawin itu diberikan? Nah jadi mas kawin itu diberikan itu ketika telah akad nikah terjadi. Jadi setelah akad nikah makanya diberikan langsung. Lalu bagaimana kalau lupa? Jadi kalau lupa bisa saja nanti dikasihkan setelah datang di rumah. Kadang-kadang nikah di kantor lupa bawa, akhirnya mas kawinnya baru diserahkan di rumah tidak apa-apa. Nah berikutnya guys adalah sistem bayar. Jadi sistem bayar mas kawin itu disepakati saja, boleh tunai, boleh cicil, boleh hutang, yang penting harus dibayar. Dan itu bergantung kesepakatan istri, karena yang punya hak itu istri. Jadi apabila istrinya menyetujui ya alhamdulillah. Kapankah mas kawin itu ditentukan? Nah sebaiknya mas kawin itu ditentukan bersama-sama sebelum akad nikah guys. Jadi ketika akad nikah enak sudah, tinggal dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Nah jangan setelah akad nikah. Ini ada terjadi guys, tapi ini agak aneh. Waktu kami tugas di salah satu kecamatan guys, lumayan kurang
terlihat sedap guys. Perdebatan itu dia lakukan di hadapan undangan. Jadi sesungguhnya mas kawin itu telah disepakati di kantor sebesar 300.000. Nah, ketika sudah detik-detik pelaksanaan akad nikah, mulai situasinya sudah rapi disusun, lalu saya dibilangin oleh mempelai laki-laki, Pak, mas kawinnya bukan 300 ya, 200 saja. Lah ini kan sudah tercatat di buku nikah, saya bilang. Tetap 300. Enggak bisa, Pak, katanya, harus turun 200. Jadi saya agak bingung ya. Lalu mempelai perempuan membalas, harus 300 juga, Pak, katanya. Enggak mau saya 200. Jadi saya berpikir ini ada masalah apa ini? Kok perkara cuma 100.000 selisihnya jadi masalah ya? Nah guys, rupa-rupanya itu ada sebuah tradisi atau mungkin dogma ya, atau mungkin keyakinan pribadi suatu suku, atau mungkin suku tertentu ya, atau orang tertentu, itu bahwa kalau kisahnya itu mampu merubah mas kawin, mampu menurunkan atau mampu menaikkan, maka dia menjadi penguasa dalam rumah tangga guys. Jadi karena di hadapan orang banyak guys, akhirnya saya bawa ke dalam ruangan. Jadi mohon maaf hadirin, saya bilang kami akan bermusyawarah dulu ke dalam, minta waktu sejenak. Lalu bawa dalam ruangan di kamar guys. Nah di situ terjadi perdebatan hebat guys. Kita juga kaget kenapa sampai begini masalah mas kawinnya. Nah jadi akhirnya saya ambil jalan tengah, daripada anak bapak tak dijadi nikah, kita sama-sama mengalah. Yang perempuan turun 50, yang laki-laki naik 50 supaya bisa dilaksanakan akad nikahnya. Jadi akhirnya disepakatilah usulan saya. Jadi berubah menjadi 250. Akhirnya setelah itu keluar, kita nikahkan guys. Aneh ya. Nah, jadi nggak tahu mungkin itu dogma siapa yang bikin. Padahal tidak juga, rumah tangga itu ya dikuasai bersama. Suami mencari nafkah, istri ngatur rumah dalam rumah tangga. Atau kalau kerja sama-sama disepakati bersama bagaimana caranya yang baik. Bukan saling untuk menguasai. Nah, di sana ada hamparan luas, guys. Ada kolam pemancingan. Ini sepeda lama, guys. Nah, jadi diparkir di atas. Nah, lalu apa hukumnya sih mas kawin itu? Nah, jadi mas kawin itu hukumnya wajib. Jadi dia bukan rukun dalam pernikahan, tapi dia wajib ada. Jadi kalau dianalogikan, dia mirip dengan rukun haji dan wajib haji. Gitu. Kalau rukun haji itu kan ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i, cukur. Nah, kalau wajib hajinya kan mabit di Muzdalifah, bermalam di Mina, dan melontar jamarat. Nah, itu wajib haji. Sama dengan ini, rukun nikah ada laki-laki, perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul. Nah, wajib nikahnya adanya mas kawin. Jadi wajib ada itu. Nah, karena itu wajib, maka supaya tidak membebankan, Rasulullah SAW menghimbau supaya berilah meskipun dengan hanya cincin dari besi, supaya tidak berat. Karena itu wajib guys. Lalu ada lagi pertanyaan guys, bagaimana kalau mas kawin itu dipinjam atau dihutang? Nah, kalau mas kawin itu dihutang wajib dibayar, dipinjam wajib dikembalikan. Nah, jadi selama tidak dikembalikan itu menjadi tetap hutang dari seorang laki-laki. Nah, ada beberapa pandangan ulama tentang hutang dan pinjam ini. Nah, ada yang berpendapat bahwa apabila mas kawin itu dihutang di awal, artinya setelah akad nikah tapi dia hutang, tidak dibayar-bayar, selama mas kawin belum dibayar berarti kewajiban belum dilaksanakan, maka dianjurkan tak boleh berhubungan suami istri guys. Karena mas kawin itu adalah lambang kemampuan seseorang untuk menikahi seorang wanita. Jadi selama itu hutang tidak diberikan, maka dia dianggap belum mampu untuk memberikan nafkah kepada wanita. Maka aspek hukumnya adalah dianjurkan tidak boleh berhubungan suami istri guys. Kecuali sudah hutang itu dilunasi.
Nah makanya orang rata-rata guys jalan lagi tuh pohonku ini, jambu, kedondong, cermai ada di situ. Itu pohonnya guys. Nah kita turun guys ya. Nah, ini di bawah guys, kalau pandangan dari atas gini guys. Nah guys, nah, tuh. Nah makanya orang rata-rata mas kawinnya murah supaya langsung dibayar gitu guys. Nah itu hal-hal yang berada di sekitar mas kawin guys. Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kami dan kita semuanya, dan nambah pahala juga bagi kita semuanya guys. Dan demikian dulu ya, mohon bantu keikhlasannya guys, sekaligus nambah pahala para sahabat semuanya. Bagi yang belum subscribe channel kami Penghulu Cinta, mohon tekan subscribe di bawah yang berwarna merah. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih, tak usah ditekan apapun karena sudah hitam tulisannya. Demikian dulu, mohon bantu komentar di kolom di bawah jika diperlukan penambahan atau koreksi atas penjelasan kami jika terdapat kesalahan. Demikian dulu guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.